Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, masih dalam suasana Piala Dunia, meskipun euforia Piala Dunia kurang sedikit greget, entah kenapa, tetapi hanya sponsor saja nanti malam ada final Piala Dunia, Prancis lawan Argentina. Silakan lihat di rumah sendiri-sendiri. Gereja tidak ada nobar ya. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari permainan sepak bola, ternyata dalam sepak bola itu ada yang namanya pelatih. Dia memilih para pemain yang terbaik, lalu kemudian merencanakan strategi yang terbaik untuk bisa membobol gawang lawan dan menang. Bukan hanya strategi yang disusun, tetapi tiap individu pemain juga akan melakukan latihan atau camp soal melatih fisik, melatih skill, apapun itu yang harus dilakukan agar timnya bisa menang. Maka permainan sepak bola bukanlah sebuah permainan sekedar individu, tetapi permainan tim, di mana membutuhkan kerjasama dan juga membutuhkan ketaatan dari perintah manajer atau pelatihnya ini agar tim itu bisa menang. Hal ini bukan berarti kalau ada tim yang kalah di Piala Dunia, itu bukan berarti mereka tidak patuh pada pelatihnya, tetapi memang ada situasi-situasi di mana ya kemenangan sepak bola harus dalam permainan harus ada yang menang dan kalah. Saudari-saudari yang terkasih, analogi yang semacam ini, segala sesuatu harus disiapkan dengan matang. Itulah yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, di mana kalau kita melihat seluruh rangkaian masa Advent ini, gereja ingin melihat bahwa ternyata rencana keselamatan Tuhan dalam sejarah keselamatan manusia itu tidak main-main. Sejak masa Advent yang kedua, kita disuguhkan dengan pribadi Yohanes Pembaptis yang menyerukan tentang pertobatan, agar setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, seruan Yohanes ini, mengalami pertobatan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias.
Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Tuhan memilih Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus Sang Mesias itu. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan Allah memilih Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus nantinya, bukan berarti Allah mengabaikan apa yang menjadi kehendak bebas manusia. Tetapi Allah justru hadir mendidik dan mengarahkan kehendak manusia untuk bisa sesuai dengan kehendak rencananya. Mari kita lihat kembali dalam Injil Matius, di mana ketika Yusuf tahu Maria tunangannya telah mengandung dari Roh Kudus, maka ada niat baik dari Yusuf untuk menceraikannya diam-diam, untuk tidak mencemarkan nama istrinya. Adalah sebuah situasi batin manusiawi, ya, di mana pihak laki-laki tidak akan mau melihat atau tidak mau mencemarkan nama istrinya. Tetapi di sini kita melihat keraguan yang dialami Yusuf ini menjadi sebuah ketaatan ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Sebuah keraguan menjadi sebuah ketaatan kepada Allah, karena kita melihat Yusuf mempunyai ketulusan hati dalam mendengarkan rencana keselamatan Allah. Bukan hanya Yusuf saja, tetapi kalau kita melihat bagaimana pribadi Maria juga, Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan, yang tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh malaikat Tuhan bahwa engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus, tetapi kemudian keraguan itu dijawab oleh Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, meskipun Yusuf dan Maria pada awalnya mengalami keraguan dan kemudian mereka taat pada rencana keselamatan Allah, mereka mentaatinya bukan karena terpaksa, tetapi mereka mentaati perintah Tuhan dengan gembira dan penuh dengan ketulusan hati. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sungguh sangat bisa menginspirasi kita bagi kaum umat beriman yang akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, di mana setelah gereja mempersiapkan diri kita dengan masa Advent, dengan 4 minggu masa Advent, dan minggu depan adalah kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, adalah semata-mata gereja juga ingin mengajak Anda melihat seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Jika Allah mempunyai rencana keselamatan dalam kehidupan manusia, tidak main-main, maka diri kita pun diajak oleh gereja menyambut Tuhan Yesus dengan kelahirannya juga tidak main-main. Persiapan apakah yang dapat kita lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus? Mungkin sudah ada pohon Natal yang terpasang. Mungkin juga sudah ada lampu Natal yang terpasang. Mungkin juga sudah ada acara kumpul keluarga. Mungkin juga sudah menyiapkan makanan apa yang akan disiapkan pada malam Natal dan hari Natal nanti. Mungkin juga sudah disiapkan kartu undangan ucapan selamat Natal kepada sanak saudara, atau juga sekarang usumnya bukan lagi undangan ya, menyiapkan bagaimana membuatkan flyer atau ucapan selamat Natal yang menarik kepada saudari-saudara kita. Saudari-saudara yang terkasih, itu semua baik, itu semua bagus. Tetapi penekanannya adalah persiapan Natal menyambut kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya sekedar persiapan kegembiraan jasmani atau yang kelihatan,
tetapi juga persiapan batin kita untuk menyambut Tuhan Yesus dengan penuh gembira dan ketulusan hati. Maka dengan pribadi Yusuf dan Maria yang dihadirkan dalam Injil hari ini, akhirnya kita diajak untuk meneladan dua pribadi ini dalam ikut serta dalam rencana keselamatan Allah, bahwa Allah selalu menggunakan manusia dalam rencana keselamatannya, dan itulah yang kemudian bagi diri kita pun akhirnya juga dipakai Allah untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di dunia ini. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita dipakai dan dipanggil oleh Tuhan seperti Yusuf dan Maria untuk ikut serta dalam rencana keselamatan ini? Jika kita menjawab ya, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah dengan gembira atau dengan tulus hati ikut dalam rencana keselamatan Tuhan, ataukah kita menjawab ya kepada Tuhan tetapi dengan penuh ketakutan, penuh dengan kecemasan, ataukah kita patuh kepada Tuhan hanya dengan pura-pura? Maka saudara-saudara yang terkasih, salah satu bentuk bagaimana kita mempersiapkan batin kita adalah salah satunya dengan sikap pertobatan yang selalu didengungkan oleh gereja. Pertobatan bukan hanya sekedar bagaimana kita mau hidup sesuai dengan rencana Allah, tetapi juga bagaimana menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah yang ingin berbicara dalam hati kita. Semoga dengan bacaan Injil Minggu Advent yang keempat ini membuat kita semakin siap menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada saat kelahiran Tuhan Yesus itu di dunia ini, di hati kita sungguh-sungguh mengalami damai dan merasakan damai Allah dalam hati kita masing-masing.